PSSI kebut proses naturalisasi Jay Itzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Itzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Itzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari sampai Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Itzes dari Belanda ke Indonesia. Itzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Itzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan. Itzes bukanlah pemain sembarangan. Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisie. Itzes juga dibidik timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Shin Tae-yong sendiri dikejutkan dengan pemain calon naturalisasi tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir sendiri memberikan kabar terkait naturalisasi yang akan diproses perpindahan kewarganegaraannya. Bahkan bukan hanya Itzes yang ingin membela timnas Indonesia, namun ada pemain keturunan lainnya yang menginginkan. Pemain pilihan Shin Tae-yong untuk timnas U23 Indonesia mendapatkan sorotan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda mayoritas diisi pemain-pemain yang sudah tampil reguler di Liga 1 musim ini. Selain itu, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri juga dipanggil pulang untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pemain-pemain tersebut adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan. Beberapa nama berpengalaman lain seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaiman juga akan bergabung dalam tim. Media Taiwan Gogoal memberikan sorotan khusus pada pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Dalam artikel berjudul Timnas Indonesia mengancam ekspektasi domestik lebih tinggi dari timnas senior, mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh. Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia. Kejelian Shin Tae-yong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen tersebut. Masih dalam sumber yang sama, beberapa pemain yang dipanggil masuk dalam skuad yang juara di cabur sepak bola SEA Games 2023. Hal ini jadi suntikan semangat agar skuad Garuda Muda bisa memberikan hasil terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Kondisi ini membuat timnas U23 Taiwan harus memberikan kewaspadaan penuh saat berhadapan dengan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, timnas U23 Indonesia dan timnas U23 Taiwan akan berduel pada 9 September mendatang di Stadion Manahan, Solo. Setelah melawan Taiwan, skuad Garuda Muda akan bertarung dengan timnas U23 Turkmenistan pada 12 September. Nantinya hanya juara grup dan runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U23 2024.
H1 kualifikasi Piala Asia U23 Shin Tae-yong buta kekuatan lawan dan tak tahu banyak soal Stadion Manahan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong mengaku belum terlalu mengetahui terkait kekuatan sang calon lawan di kualifikasi Piala Asia U23. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia harus berjuang di grup K dalam kualifikasi Piala Asia U23. Lawan yang dihadapi skuad Garuda Muda nantinya, yakni ada Taiwan dan Turkmenistan. Semua pertandingan bakal dihelat di Stadion Manahan, Surakarta. Sehari sebelum laga tersebut, Shin Tae-yong rupanya mengaku belum mengetahui terkait kekuatan sang calon lawan termasuk Turkmenistan yang merupakan unggulan dalam grup K. Namun jadwal yang ada rupanya memberikan keuntungan untuk Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin Tae-yong memiliki waktu untuk mencari informasi tentang Turkmenistan dan Taiwan. Atas dasar itu pula, Shin Tae-yong berniat datang langsung menyaksikan duel Turkmenistan versus Taiwan. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia baru akan memulai perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 9 September mendatang. Lawan pertama yakni ada Taiwan. Timnas U23 Indonesia lalu dijadwalkan melawan Turkmenistan pada tanggal 12 September. Di sisi lain, Shin Tae-yong rupanya juga tak tahu banyak mengenai Stadion Manahan, Surakarta. Shin Tae-yong mengaku baru sampai di Solo sehingga belum memiliki waktu untuk mengecek kondisi stadion termasuk rumput.